Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di masa pandemi ini, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan tentunya kalian masih semangat kan belajar matematika? Hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi komposisi. Adapun KD yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah, dan tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah, melalui tayangan video ini saya harapkan kalian dapat menyelesaikan permasalahan fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Apa sih manfaat fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari? Ilustrasinya seperti ini ya. Jadi misalkan ada sebuah pabrik yang memproduksi biskuit berbahan dasar tepung. Untuk menghasilkan biskuit, tepung ini harus melalui produksi tahap 1, yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam mesin GX sehingga dihasilkan adonan. Setelah menjadi adonan, dia harus melewati produksi tahap 2 dengan cara dimasukkan ke dalam mesin FX sehingga jadilah hasil akhirnya berupa biskuit yang siap untuk dikemas. Proses dari tepung hingga menjadi biskuit inilah yang disebut dengan fungsi komposisi. Jadi di sini bisa dituliskan sebagai F bundaran GX. Jadi dari sini F bundaran GX. GX-nya hasil dari GX disubstitusikan ke dalam FX. Untuk simbol ini kita baca dengan bundaran. Kemudian hasil produksi yang berupa biskuit inilah yang dinamakan dengan range atau daerah hasil. F bundaran GX disebut juga FGX. Seperti yang saya jelaskan tadi, FGX itu artinya hasil dari GX kita substitusikan ke dalam fungsi F. Dari ilustrasi yang saya berikan tadi, kita bisa membuat kesimpulan tentang pengertian fungsi komposisi. Jadi misalkan ada fungsi G yang memetakan A ke B. Seperti ini, fungsi G memetakan A ke B. Kemudian ada fungsi F yang memetakan B ke C. Maka di sini saya berikan fungsi H, fungsi yang memetakan dari A ke C inilah yang disebut dengan fungsi komposisi. Jadi F bundaran GX sama dengan F GX. Kemudian perlu kalian ingat bahwa fungsi komposisi itu tidak bersifat komutatif. Maksudnya tidak komutatif itu F bundaran GX tidak sama dengan G bundaran FX. Jadi kalau dibalik itu akan berbeda hasilnya. Untuk lebih memahami lagi tentang fungsi komposisi ini, berikut ini saya berikan contoh soalnya. Misalkan ada fungsi F dan fungsi G, kemudian diketahui fungsi Fx itu adalah 2x plus 1 dan Gx adalah x kuadrat dikurangi 3. Tentukanlah yang A F bundaran G2, yang B G bundaran F2. Kita jawab terlebih dahulu yang A, F bundaran Gx. F bundaran Gx itu artinya Gx disubstitusikan ke dalam F. Perhatikan penulisannya F GX. Sekarang kita lihat fungsi GX. Fungsi GX x kuadrat dikurangi 3 kita masukkan ke sini. Nah, jadi di sini tetap F, lalu GX-nya kita ganti sesuai dengan yang diketahui soal, yaitu x kuadrat dikurangi 3. Sekarang kita sudah punya fungsi F. Fx 2x plus 1. X-nya kita ganti dengan warna merah. Jadi diperoleh 2x kuadrat min 3. Nih asalnya 2x. 2x-nya diganti dengan yang warna merah. Berarti 2x kuadrat min 3 plus 1. Tetap plus 1. Kemudian kita buka kurungnya, 2 kali x kuadrat 2x kuadrat, 2 kali min 3 min 6 ditambah 1.
2x kuadrat min 6 ditambah 1 ketemu min 5. Kita sudah memperoleh F bundaran GX. Sekarang X-nya kita ganti dengan angka 2. Setiap ketemu X gantilah dengan angka 2. Jadi di sini ada 2 dikalikan 2 kuadrat dikurangi 5. Ini kan ada X, kita ganti 2. 2 kuadrat dikurangi 5 sama dengan 2 kuadrat itu 4, 2 kali 4 8 dikurangi 5 jadi ketemu 3. Lanjut ke soal yang B. Soal yang B yang ditanyakan adalah G bundaran F2. Kita cari dulu G bundaran Fx. Artinya Fx kita substitusikan ke dalam G. Gini, di sini ada G, tetap ditulis G. Fx-nya kita ubah menjadi 2x plus 1. Nah, G 2x plus 1. Sekarang kita sudah punya fungsi G. Fungsi G adalah x kuadrat dikurangi 3. Nanti X-nya kita ganti dengan 2x plus 1. Kita ganti dengan suku yang berwarna merah. X kuadrat. X kita ubah jadi yang warna merah, sehingga menjadi 2x plus 1 kuadrat dikurangi 3 tetap 2x plus 1 kuadrat itu artinya 2x plus 1 dikalikan 2x plus 1. Kalian boleh pakai rumus A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, atau kita pakai buka kurung seperti ini. Kita kalikan 2x dikalikan 2x ketemu 4x kuadrat. 2x dikalikan 1 ketemu 2x. 1 kali 2x ketemu 2x. 1 kali 1 ketemu 1 dikurangi 3. 2x tambah 2x itu 4x. 1 dikurangi 3 itu min 2. Sekarang kita sudah punya fungsi G bundaran Fx. Untuk selanjutnya, setiap bertemu dengan X akan kita ganti dengan angka 2. Jadi ada 4 kali 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 dikurangi 2. 4 kali 2 kuadrat berarti 4 kali 4. 4 kali 2 8 dikurangi 2. 4 kali 4 16 ditambah 8 24 kurangi 2 ketemu 22. Di hasilnya 22. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang berkaitan dengan permasalahan sehari-hari. Nah, ini lanjutan dari ilustrasi yang di awal tadi, yaitu tentang pabrik biskuit. Nah, di sini suatu home industry memproduksi biskuit berbahan dasar tepung yang dimisalkan dengan X melalui 2 tahap. Tahap yang pertama menggunakan mesin 1 menghasilkan adonan dalam satuan kilogram dengan fungsi GX sama dengan 2X. Tahap kedua menggunakan mesin 2 menghasilkan biskuit siap kemas dalam satuan kilogram dengan fungsi Fx sama dengan 0,44x plus 6,8. Jika bahan tepung yang tersedia adalah 50 kg, maka berapa kilogram biskuit yang dihasilkan? Di sini ada tahap 1 fungsi Gx, kemudian ada tahap 2 yaitu fungsi Fx. Maka untuk mencari banyaknya biskuit yang dihasilkan, kita harus mencari F bundaran Gx. Kita harus mensubstitusikan Gx ke dalam F, ke dalam fungsi F. Sini ada F, Gx-nya kita ganti 2x. Kemudian kita perhatikan fungsi Fx. Fx adalah 0,04x ditambah 6,8. X-nya nanti kita ganti dengan 2x. Jadi 0,44, X-nya diganti 2x plus 6,8. Ini dan ini kita kalikan ketemu 0,88x plus 6,8. Bahan tepung yang tersedia adalah 50 kg. Sekarang setiap ketemu X kita ganti dengan 50. Jadi biskuit yang dihasilkan sebanyak 50,8 kg. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Suatu pabrik kertas dengan berbahan dasar kayu disimbolkan X memproduksi kertas melalui 2 tahap.
Tahap pertama menggunakan mesin 1 menghasilkan bahan kertas setengah jadi dalam satuan ton dengan fungsi fx sama dengan 0,8x kurangi 1. Sedangkan tahap kedua menggunakan mesin 2 menghasilkan kertas dengan fungsi gx sama dengan 0,02x kuadrat dikurangi 2,4x. Dengan X merupakan banyak bahan dasar kayu dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk produksi adalah 200 ton, berapakah kertas yang dihasilkan? Oke, langsung kita bahas. Jadi tahap 1 adalah fungsi fx, tahap 2 adalah fungsi gx. Maka untuk mencari kertas yang dihasilkan, kita menggunakan G bundaran fx, yaitu fx di hasil dari fx disubstitusikan ke dalam fungsi G. Sini G, fx nya kita tulis 0,8x dikurangi 1. Kemudian sekarang kita sudah punya fungsi gx. Fungsi gx adalah 0,02x kuadrat dikurangi 2,4x. Setiap bertemu dengan x akan kita ganti dengan nih yang ada dalam kurung 0,8x dikurangi 1. Nah, sini kan 0,02x kuadrat ketemu x ganti. Dikurangi 2,4x ketemu x lagi ganti. Setelah itu kita buka kurungnya. Sini kita kuadratkan dulu. 0,02 0,8x dikurangi 1 dikuadratkan. Artinya 0,8x kurangi 1 dikalikan 0,8x kurangi 1. Yang ini kita buka kurungnya dengan cara mengalihkan 2,4 dikalikan 0,8x ketemu min 1,92x, min 24 dikalikan min 1 ketemu plus 24. Lalu ini kita kalikan 0,8x kali 0,8x 0,64x kuadrat. 0,8x dikalikan min 1 min 0,8 min 1 dikalikan 0,8 min 0,8x min 1 dikalikan 0,8x ketemu min 0,8x min 1 dikalikan min 1 ketemu plus 1. Lalu sebelah sini tetap. Sekarang kita jumlahkan variabel yang sama yaitu x. 0,8x negatif 0,8x dikurangi 0,8x ketemu negatif 1,6x plus 1 dikurangi 1,92x plus 24. Kita lanjutkan hingga ketemu G bundaran fx. Karena tadi bahan yang tersedia 200 ton, sekarang kita ganti semua x dengan 200. Nih, x kuadrat ganti 200 kuadrat, x ganti 200. Jadi diperoleh 0,0128 dikalikan 200 kuadrat ketemu 512. Kemudian dari sini dikalikan ketemu min 390,4 ditambah dengan 2,52. Hasil akhirnya ketemu 124,02. Jadi kertas yang dihasilkan adalah 124,02 ton. Demikian pembelajaran kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk tetap belajar meskipun hanya di rumah. Jaga kesehatan dan patuhi selalu protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.